Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Buleleng, Bali. Senin 20 Februari 2012 sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah. Seorang warga menemukan 3 mayat. Tak berhenti di situ, warga juga langsung melaporkan penemuan ini kepada pihak berwajib. Setelah itu, beberapa anggota kepolisian dan salah satu keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya beberapa hari lalu juga ikut berangkat ke TKP. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Niluh Ayu Sri Mahayoni dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Guru Kiul. Sedari kecil kehidupan Ayu memang cukup miris dan serba kekurangan. Ibunya menikah lagi dan Ayu dititipkan kepada kakek serta neneknya. Sejak bangku SD hingga Ayu dewasa, ia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Karena memang ibu dari Ayu tidak pernah menikah dengan ayah biologis Ayu. Meskipun seperti itu, di tangan sang kakek, Ayu tetap tumbuh menjadi anak yang polos, anak baik, serta tidak pernah dendam dengan siapapun. Ayu bersama kakek neneknya tinggal di Banyuning, Buleleng, Bali. Singkat cerita, setelah Ayu menyelesaikan pendidikan di SMKN 1 Singaraja, Ayu mengadu nasib ke Denpasar. Dan pada saat itulah, ia kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Purnabawa. Purnabawa atau yang akrab dipanggil Debawa adalah pria baik, pria supel dan mudah bergaul. Purnabawa tidak mengenyam pendidikan terlalu tinggi. Dia hanya tamatan SMP Dwi Jendra Nusa Dua. Setelah tamat SMP, dia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Alasannya, ia ingin secepatnya mencari uang dan membantu kedua orang tuanya. Purnabawa menikah dengan Ayu sekitar 9 tahun lalu. Keduanya lengket lantaran Ayu bekerja di jasa laundry dan ngekos di rumah Ketut Budiani yang merupakan bibi dari Ayu Purnabawa. Namun sebelum itu, Ayu juga pernah bekerja di Novotel sebagai terapis spa. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka dikaruniai 1 orang anak perempuan. Mereka berdua semakin bekerja keras demi membahagiakan putri kecilnya itu. Hingga tiba saatnya mereka berdua memutuskan untuk tinggal di Kampial Residen, lingkungan Manesa, Kapial, Kelurahan Benoa. Meskipun sudah tinggal terpisah dari keluarga, baik Purnabawa maupun Ayu tidak lantas melupakan mereka. Ketika kakek Ayu di Buleleng sedang sakit, ia selalu rajin menjenguk dan mengirimkan obat. Begitupun juga dengan Purnabawa, ia masih sering menjadi kebanggaan keponakan-keponakannya. Tak hanya itu, Purnabawa juga sering menelpon kakaknya dan mengajak jalan-jalan keluarga. Di rumah yang baru ia tempati, Purnabawa serta istri memiliki 1 orang sopir. Ia bernama Heru Hendrianto. Heru berasal dari desa Jumblangan, Situbondo, Jawa Timur. Purnabawa sangat percaya terhadap Heru. Setelah beberapa bulan bekerja, Heru bertemu dan berkenalan dengan Niluh Putu Anita Supradewi yang tak lain adalah sepupu istri Purnabawa. Mereka sepakat untuk menikah, namun di balik pernikahannya itu keluarga besar Putu Anita tidak menyetujuinya. Senin 13 Februari 2012 sekitar jam 18 waktu Indonesia Tengah, Heru menemui keempat temannya yang bernama Safaat, Sugiono, Hadi dan juga Kadir. Mereka semua bekerja di sebuah proyek dan tinggal di bedeng dalam proyek. Heru menemui mereka di Pantai Peti Tenget, Kerobokan, Badung. Bersama rekan-rekannya, Heru merencanakan sebuah misi, yakni misi pembunuhan terhadap Made Purnabawa dan keluarganya. Masih pada hari yang sama, Purnabawa yang baru saja tiba di rumahnya sekitar jam 12 waktu Indonesia Tengah. Di kamar utama, ia melihat istri dan anaknya yang sedang sakit sudah terlelap. Purnabawa pun akhirnya tidur tanpa mengunci pintu kamar. Sementara itu, Heri dan istrinya berpura-pura tidur di kamar mereka. Karena sedari awal mereka menikah, Heru beserta istrinya memang tinggal
tinggal di rumah Purnabawa dan istri. Di sisi lain, setelah memastikan keluarga Purnabawa sudah tidur, Heri bangun dan membuka kunci pintu belakang rumah. Kemudian dengan cara mengendap-endap ia langsung membunuh anjing dari Purnabawa. Sebelum membunuh, Heru telah mempersiapkan sepotong kayu dan potongan besi. Selanjutnya memasuki Selasa 14 Februari dini hari sekitar jam setengah 3 waktu Indonesia Tengah, datanglah keempat teman Heru. Mereka masuk melalui pintu belakang rumah. Heru kemudian menunjukkan kamar tidur Purnabawa beserta istrinya. Kemudian secara tiba-tiba dan juga secara diam-diam kelima orang tersebut membunuh Purnabawa beserta istri dan anaknya dengan sepotong kayu dan juga besi yang sudah dipersiapkan. Setelah melakukan aksi keji itu, ketiga mayat mereka bungkus dengan bed cover dan kain spray. Menjelang jam 3 waktu Indonesia Tengah, Heru bersama semua rekannya dan juga istri serta anaknya meninggalkan rumah Purnabawa. Heru, istri Heru dan anaknya serta temannya langsung pergi dengan mengendarai mobil Kijang Innova milik Purnabawa. Mayat Purnabawa beserta istri dan anaknya ditaruh di dalam jok belakang mobil, sedangkan dua teman Heru lainnya masing-masing mengendarai sepeda motor milik Purnabawa. Pada siang harinya sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Tengah, rombongan Heru berhenti di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Desa Yembang Jembrana. Di sanalah mereka membuang ketiga mayat Purnabawa beserta istrinya ke kebun milik warga. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan menuju Situbondo, Jawa Timur. Mereka menyeberang ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk. Beberapa hari kemudian, tepatnya sejak Kamis sore 16 Februari 2012, keluarga Purnabawa menghilang. Saat itu salah seorang kerabat mencari Purnabawa ke rumahnya karena sudah beberapa hari terakhir ia kehilangan kontak. Sedangkan polisi melakukan olah TKP sehari kemudian setelah keluarga Purnabawa melaporkan bahwa ada anggota keluarga mereka yang menghilang. Senin 20 Februari 2012 sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah, seorang warga menemukan 3 mayat. Mayat laki-laki berada di atas mayat perempuan. Mereka berdua terbungkus oleh bed cover. Mayat mereka diletakkan di dalam sebuah kubangan tempat pembuangan air iritasi. Sedangkan ada satu lagi mayat anak perempuan ditemukan di jurang yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kedua mayat dewasa ditemukan. Tak berhenti di situ, warga juga langsung melaporkan penemuan ini kepada pihak berwajib. Setelah itu, beberapa anggota kepolisian dan salah satu anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya juga berangkat menuju TKP. Polisi langsung mencocokkan ciri-ciri mayat dengan keluarga yang hilang, dan ternyata memang benar mereka bertiga adalah satu keluarga, yakni keluarga Purnabawa, istri serta anaknya. Setelah dinyatakan cocok, ketiga jenazah beserta barang bukti dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Sedangkan pihak kepolisian harus terus berusaha mencari dan mengusut tuntas kasus itu. Setelah melakukan beberapa tahap penyidikan, kecurigaan mengerucut kepada sopir Purnabawa, yakni Heru Hendrianto, karena merekalah yang tinggal serumah dengan Purnabawa, dan pada saat itu Heru serta keluarganya ikut menghilang. Tak membutuhkan waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap Heru Hendrianto alias EN, warga Desa Junglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Heru ditangkap sekitar jam 10 di Dusun Moncel, Desa Junglangan, Panji, Situbondo. Kala itu ia sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Heru ditangkap bersama sang istri Niluh Putu Anissa Supradewi. Dalam interogasi polisi, Heru mengaku niat jahatnya itu untuk menghabisi nyawa keluarga Purnabawa dipicu atas dasar
sakit hati. Purnabawa serta istrinya selalu mengatakan bahwa pernikahan Heru dan Anita tak direstui keluarga. Heru lantas menyewa 4 orang yang merupakan eksekutor untuk menghabisi nyawa Purnabawa, istri serta anaknya. Keempat eksekutor tersebut meminta imbalan uang sebesar 35 juta rupiah. Namun karena Heru tak punya uang, Heru kemudian memberikan mobil Toyota Innova dan sepeda motor Jupiter MX milik Purnabawa. Setelah mendapat informasi tersebut, polisi juga langsung meringkus keempat teman Heru Hendrianto. Suasana duka menyelimuti keluarga Made Purnabawa di Banjar Pamige, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Bali. Sejumlah karangan bunga menghiasi rumah yang beralamatkan di Jalan Sri Kandi nomor 44 itu. Salah satunya berasal dari Polda Bali. Keluarga mengungkap tidak akan ada balasan yang setimpal jika pelaku dihukum mati pun belum setimpal. Purnabawa dimakamkan di sentra atau pemakaman desa adat Pemige, Kecamatan Kuta Selatan. Meskipun jarak rumah duka dengan sentra Pemige sejauh 1 km, masyarakat umum termasuk karyawan hotel tidak pernah merasa letih untuk mengantarkan jenazah ke pusara terakhir. Di antara ucapan bela sungkawa berupa karangan bunga datang juga dari siswa-siswi SD 5 Benoa, teman anak dari Purnabawa bersekolah. Sesampainya di tempat pemakaman sekitar jam 2 waktu Indonesia Tengah, prosesi pemakaman tanpa pembakaran jenazah dilakukan, diiringi isak tangis dan rasa haru kerabat, handai tolan dan masyarakat. Ketiganya dimakamkan bersama dalam satu liang kubur. Sesuai adat setempat, ketiga jenazah harus mengikuti prosesi penguburan bukan untuk dingaben atau dibakar seperti desa adat lainnya di Bali. Akhirnya, setelah beberapa kali sidang pada 6 November 2012, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman mati kepada Heru dan Anita. Lantas keduanya banding dan ditolak Pengadilan Tinggi Denpasar pada 7 Januari 2013. Nyawa Heru dan Anita pun tidak tertolong di tingkat kasasi dan keduanya harus siap-siap meregang nyawa di depan regu tembak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Singkat cerita, 12 November 2012, keempat teman Heru Hendrianto, mereka juga terbukti membantu pembunuhan satu keluarga di Bali. Mereka semua dihukum mati. Itulah cerita yang berasal dari Buleleng, Bali. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.